two, three. Dirinya dulu. Di sesi selanjutnya kali ini Kang Suliksan diberikan waktu 3 menit ya untuk menanggapi narasi-narasi Kang Ray Amanda yang telah dipaparkan tadi. Silakan Kang Ihsan. Oke, terima kasih Kang Bayhaqi. Oke, pertama saya sudah menjelaskan mengenai kemudahan tadi. Teman-teman sudah tahu bahwa diskursus sastra kita 3 jenis tadi sedang mendominasi di era industri digital hari ini. Tapi kita juga harus patut mempertanyakan ya, apakah kemudahan kita dalam bersastra ini tidak mengandung kemudaratan atau ketidakmudahan lainnya gitu. Jangankan untuk bersastra, kata Pancep harus. Jangankan untuk bersastra. Kemudahan-kemudahan lain yang lebih sederhana, misalkan dalam hal makanan ya, pemesan makanan. Dulu kita ketika tidak ada teknologi digital, kita belum bisa memesan makanan, kita masih memasak dengan tungku. Walaupun itu dengan kesulitan yang barangkali bikin keringet kotos, ngeliwat nyemprong, gua harus berdebu belah. Tapi mungkin teman-teman merasakan sendiri perbedaan dari bagaimana ngeliwat di tungku dengan ngeliwat di magicom, baik dari rasa maupun dari ketika si nasi itu masuk ke perut kita, rasa pulen dan apa ya, warga pun saja ya. Itu juga dalam hal bersastra hari ini, karena keinstanan kita yang kita rasakan hari ini. Jadi kalau dulu kan misalkan di Orde Baru ada satu organisasi atau komunitas sastra. Nah, dia punya ideologi sastra. Jadi yang masuk ke organisasi dia harus bersastra dengan cara dia, ideologi dia, jenisnya sastranya harus dia, dan segala hal aturan sastranya harus seperti dia gitu, organisasi itu. Kemudian organisasi tandingannya ada, nah itu dibatasi. Kalau hari ini bahkan komentar ini mau bikin sastra sendiri, misalkan jenis sastra pontang, jenis sastra pontangisme misalkan, jenis sastra ya pontang ya, yang jenisnya pontang, itu bisa kita sebarluaskan terus menerus bisa. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya, kemudahan ini sebenarnya apakah memang akhirnya menambah kualitas di dunia sastra, khususnya tulisan-tulisan kita lah. Kalau dulu saya rasa orang itu hati-hati dalam menulis, dalam bersastra. Kalau dia belum benar-benar kafah, belum benar-benar punya apa ya, punya ilmu dan segala macamnya, itu hati-hati untuk menerbitkan buku. Beda dengan hari ini, bahkan karya sastra yang receh, seperti misalnya karya saya lah, itu bisa saya sebarkan baik melalui media sosial saya maupun media sosial yang lain, itu mudah. Jadi bisa dibayangkan kemudahan ini otomatis membuat kita instan gitu, membuat kita asal nulis, membuat kita asal ya bahasanya mah asal metu lah, tulisan gua asal metu. Yang penting bisa disebar, bisa tampil dengan indah di media sosial kita. Kemudian juga masalah etika. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini mengetahui soal penyebaran PDF. Kayaknya setiap snap WA itu tahu ya, snap WA ada penyebaran PDF gratis, silahkan PC saya kalau mau misalnya. Nah, itu sangat bagi saya pribadi sangat menyenangkan gitu. Oh, senang sekali melihat generasi kita, generasi pembaca. Setiap orang menyebarkan PDF. Tapi pertama, dari sisi pengaksesan saja itu sudah ilegal. Dia tidak
tidak resmi, kita asal akses PDF ilegal. Itu satu. Dan kalau boleh mencurigai bahwasannya yang teman-teman sebarkan itu lantas sepertinya tidak habis dibaca. Paling setelah disebarkan kembali lagi ke YouTube untuk menonton kayak gitu. Itu kecurigaan saya. Atau kembali lagi untuk bermain TikTok gitu. Nanti ada PDF baru sebar lagi, main TikTok lagi. Itu kecurigaan saya. Dan tidak boleh teman-teman juga mencurigai hal yang sama dengan saya gitu. Harus beda lah kita curiganya gitu. Nah itu. Jadi kemudahan-kemudahan ini kayaknya kalau bahasa anak sekolahan disebut paradoks sekali gitu. Di sisi lain memang memudahkan, tapi di sisi lain isinya kosong gitu. Isinya kosong. Karena kita bisa setiap hari nulis, meminjam istilah pancet mah tulisan kita tembelet lah. Atau kayak kebota misalkan. Sepertinya kita bisa menulis. Tapi narasi saya seperti ini bukan kemudian menjadikan, aduh saya belum bisa nulis jadi saya berhenti menulis aja lah, karena saya menyebut tadi seolah-olah seperti menyindir atau menyatir. Tetapi yang harus digarisbawahi sebenarnya harusnya kemudahan ini jadi kita makin bisa dan makin banyak menggali lagi gitu loh. Kita menggali lagi isu-isunya, kita harus benar. Kemudahan ini kita jadikan sebagai kendaraan yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah, lebih berkualitas, lebih mantep, lebih hebat gitu. Khususnya di komentar ini saja. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kang Suliksan atas tanggapannya. Teman-teman masih semangat di sini ya. Masih semangat dong. Kita mungkin harus merubah sistem harus ada stimulus. Karena setiap minggu ada agenda komentar kan bedah karya. Mungkin hari ini kita harus mendiskusikan, menambah wawasan kita agar esok atau setelah kegiatan ini teman-teman bisa merenungi bagaimana kita hendak berkarya itu harus memahami gitu sejarahnya, diskursusnya, terus suasana sastra hari ini bagaimana gitu. Nah, mungkin selanjutnya tanggapan dari Kang Ray ya terhadap narasi-narasi Kang Suliksan. 3 menit Kang Ray. Ya, kalau apa ya ya tadi kan sudah disinggung sama Kang Suliksan gitu terkait berbagai macam kekhawatiran. Tapi kalau kita komparasikan dengan misalkan Orba dan Reformasi, ya pertama keterbukaan itu semakin luas gitu. Tetap ini jadi satu keuntungan gitu kan. Tetap jadi satu keuntungan intinya. Terus karya sastra itu kan menggugah perasaan, pemikiran, kesadaran seseorang. Tadi juga disinggung bahwa Oki Madasari ya menyatakan bahwa ada tiga jenis kan motivasi percintaan Islami. Artinya kan dari 3 jenis itu juga karya yang dilahirkan ada nilai-nilai ini gitu. Ya nilai-nilai tadi sehingga menggugah orang baik tentang percintaan. Artinya kan kalau dilihat dari perspektif itu kan sah gitu. Ya enggak? Apapun jenisnya gitu, karena itu juga dinikmati orang gitu kan, dan itu selera orang gitu, ya enggak? Jadi tidak bisa dipaksakan. Misal saya hobi baca buku tentang Islam untuk dipaksakan misalkan dengan baca percintaan gitu kan, nggak bisa. Pada akhirnya kan karya sastra hadir untuk dinikmati banyak orang gitu. Terus apa lagi sih ini? Adapun berbicara diskursus gitu ya, dimana karya sastra
hadir gitu di tengah-tengah masyarakat, siapa yang memenangkan diskursus gitu. Itu kan berbicara tadi kata saya itu ideologi. Setiap penulis punya ideologi gitu, punya karakteristik. Kalau Kang Sulisan sejauh bacaan saya memuat ideologi-ideologi yang bernafas lokal gitu kan, kayak semacam kayak gitu. Artinya kan dengan ideologi tersebut penulis pengen menunjukkan eksistensinya gitu, menunjukkan dirinya kepada publik yang lebih luas, dan ingin menyalurkan ideologi itu gitu pada orang lain. Alhasil apa ya? Yaitu jadi semacam bentuk kompetisi antar penulis gitu kan. Bentuk kompetisi antar penulis untuk ya senantiasa apa ya, menaikkan ininya gitu, kualitasnya gitu melalui karya-karyanya gitu kan. Jadi ya baik gitu, kompetisi itu ya baik gitu kalau ditinjau dari itu juga gitu. Terus apa lagi tuh di situ? Adapun mengenai konteks isi melawan atau tidak gitu kan. Lagi-lagi barangkali itu penulis yang mempunyai karakteristik ideologi itu gitu, kayak karakteristik karya itu gitu, dan bisa kita ini lihat berarti dia kompetisi dengan penulis yang lain kan gitu. Tetap pada akhirnya kan pasar yang menentukan gitu kan, selera. Tapi terlepas daripada itu ya karya sastra bisa dinikmati dan bisa menggugah perasaan, kesadaran, pemikiran gitu. Pemikiran dalam konteks apapun, kesadaran dalam konteks apapun. Bisa konteks melawan, bisa konteks cinta gitu kan, bisa konteks keyakinan beragama gitu. Yang penting kan itu mampu menemukan makna itu gitu, di setiap karya sastra. Itu paling Kang Bayhaqi. Oke, menarik. Sangat menarik sekali ya narasi-narasi yang dikemukakan oleh dua narasumber kita hari ini. Panas sih. Mungkin kita mencoba mengundang teman-teman di sini untuk ikut berdiskusi. Jikalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi narasi-narasi dari narasumber ini, silakan acungkan tangan. Ya, dibuka. Ya, terima kasih. Tolong perkenalkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjur Silvarani dari Yasa. Izin bertanya ya akang-akang yang ada di depan. Kan tadi sempat disinggung juga bahwa di era sekarang ini adalah era digitalisasi yang dimana segala akses itu semakin mudah ya, termasuk dalam mengakses karya sastra. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, menurut pandangan akang-akang yang ada di depan itu sebagai penulis yang sudah udah melipir kemana-mana gitu kan. Itu ada tantangan tersendiri nggak sih dalam menghadapi era digitalisasi ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ditunjukkan untuk kedua narasumber. Kita tampung saja ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida dari Yasa. Ida kan? Ida pernah dibalik. Ya, hati. Sastra itu berbeda. Suliksan. Aduh. Apa yang ditanya? Lanjut. Saya tertarik mengenai narasi-narasi dari Kang Suliksan. Tapi saya ajukan kepada kedua narasumber kita di depan ini. Adapun tadi yang disampaikan Kang Suliksan itu adalah suatu pembatasan kritik-kritik di zaman Orba. Sebenarnya bukan hanya sastra yang dibatasi, semua juga yang sifat yang dikritik
rezim itu dibatasi. Jadi teman-teman di sini kalau pakai baju 2019 ganti presiden atau 2000 apa gitu di sini yang udah ditangkap gitu. Jadi bagaimana menurut pandangan kedua narasumber ini keluar dari itu semua di era digital, di era yang sudah demokrasi. Kan kita kalau melihat di berita-berita itu saya baca bahwasanya novel dari TRL itu kan dijegal gitu oleh aparat-aparat pemerintah, terus dan lain sebagainya. Jadi itu adalah negeri para berdebat. Mungkin dari Ibrahim itu udah baca. Untuk merealisasikan kebebasan kita dalam bersastra, menurut saya sastra itu filosofi kan gitu kan, ideologi kita seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi. Itu gimana keluarnya dalam hal itu? Penjegalan, pembatasan. Sedangkan undang-undang dasar kita kan mengatur namanya kebebasan berekspresi. Teman-teman bisa buka itu di pasal 28 ayat 2 mungkin itu. Terima kasih. Idah. Idah ya. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau sulit Ini akan memanas apa? Ini cukup menghangatkan suasana diskusi hari ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Barangkali satu tanggapan lagi dari audiens. Mungkin ada. Pos kuang ring-irangan ya. Oke, kita Itu peserta itu tuh. oh itu. Pancap di balik ya bareng. Novel yang bisa MC. kita jomblo sejati. Siap ya, barangkali kita ulas dulu pertanyaan yang sudah tertera di sini gitu ya. Dari Anggun Tirtarani untuk kedua narasumber, pertanyaannya, adakah tantangan bersastra di era digitalisasi ini? Adakah tantangan gitu bersastra di era digitalisasi hari ini? Mungkin Kang Ray dulu yang menjawab. Ada kan tantangan itu ada. Apa ya? Salah satunya gitu kalau bicara konteks Banten kan, kalau di koran itu kan kolom sastra itu sudah tidak ada ya Pak ya. Kolom sastra di koran Banten nggak ada ya, sudah nggak ada. Itu kan jadi satu tantangan. Ya, ini narasumber terakhir kita. Entah itu disebabkan karena penulisannya ada. Lurus ya. Terus. Ya entah itu disebabkan karena penulisnya tidak ada atau memang media yang tidak menyediakan kolom itu gitu kan. Kedua, karya sastra hari ini cenderung cepat lenyap. Apa ya? Ya cepat gitu. Booming hilang gitu tuh. Terus kan itu dua. Ketiga, karya sastra hari ini iya gitu, di satu sisi dikreatifi, bisa difilmkan, tapi kan di satu sisi ada berbagai muatan yang cenderung dimodifikasi gitu berdasarkan tadi minat dan selera penonton dan penikmat gitu. Itu kan jadi satu tantangan. Artinya karya sastra ketika dikreatifi tidak lagi utuh gitu sebagai dirinya gitu. Gitu tuh. Pancap itu kameranya lo ya? Masih nyala gak sih? Dari tadi? Pajangan dong berarti. Ya, siap. Oke, masih Ya, dan ada tanggapan lagi? terakhir kan Masih ada waktu. seperti yang kita selalu diskusikan gitu, bahwa ya dengan banyaknya mau merebaknya gitu media orang menulis gitu kan, kurator itu minim gitu, orang yang mengoreksi ya bahasanya gitu, mengoreksi setiap karya orang itu minim penilaian dari sudut pandang orang lain. Alhasil karya yang dihasilkan ya berkarya aja tanpa pernah dikritik oleh orang lain gitu sebelum disuguhkan ke publik gitu. Mungkin itu kali lah sedikitnya. Lanjut aja ke
Kang Osul Iksan, untuk pertanyaan Anggun, adakah tantangan bersastra di era digitalisasi hari ini? Ya kalau untuk tantangan sebenarnya era digital saja sudah bisa kita sebut tantangan. Hadirnya era digital itu adalah tantangan untuk bersastra, itu pertama. Kedua, kita kembali dulu ke sebelum era digital. Kalau dulu saya rasa tantangan terberat dari para sastrawan-sastrawan di Indonesia itu, khususnya di Orde Baru, tantangan terberat mereka adalah bagaimana melawan jegalan daripada kebijakan pemerintah. Itu di era Orde Baru. Sedangkan hari ini, dan ideologi, tentu saja ideologi. Misalnya saya memiliki ideologi kiri, komunis katakanlah. Tentu saja tulisan-tulisan saya berbau komunis kan. Nah, saya tidak bisa hidup di era Orde Baru ketika saya adalah seorang komunis. Saya tidak bisa bersastra. Jangankan untuk bersastra, untuk apa ya, nongolaken rai bening Soeharto, nongolaken rai ning antek-antek Soeharto katakan. Itu saya sudah diseret. Itu tantangan yang terberat. Tapi era digital itu tantangannya pertama dari era digitalnya sendiri. Artinya di sisi kanan kita mudah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini dibuka secara kebijakan, kita dibuka untuk bersastra. Layaknya analoginya seperti ini, kayak sungai. Dulu itu sungai itu ditutupi oleh bendungan. Jadi si air ini sastranya ya, dia nggak bisa lari, tersendat. Kayak sungai Sujung Maor Jalan, karena bendungan. Tapi sekarang bendungan itu dibuka. Tapi yang menyendat bukan bendungannya, tapi sampahnya. Si popok, si godong gedang, si gual, tetek bengek itu sing menghalangi. Jadi bayangkan bagaimana laju air ini. Pasti kan motor kocak-kacir tersendat. Ciwen, tengen, mabit. Berarti si sastranya ini ngobat mabit gitu. Nah si sampah-sampah ini kadang-kadang ini dia bukan bendungan. Bendungan ini kita analogikan sebagai pemerintah ya, kebijakan pemerintah. Tapi si sampah-sampah ini hasil daripada ya kolaborasi antara si bendungan ini, pemerintah ini bersama ya rakyatnya. Ya hadirnya media-media lain. Era digital itu tantangan terberat bagi saya. Saya sendiri merasakan tantangan itu ketika saya ingin berkarya di kampung saya yang barangkali hanya satu situ, barangkali hanya dua, misalnya. Itu susah. Pertama, ngedeleng HP ku rasanya pengennya teturun, ngedeleng WhatsApp, snap, keluar, nyekel maning snap, keluar. Mau bicara itu? Iya, ini tantangan saya maksudnya. Kalau pancet kan tidak gitu. Kalau yang lain kan memang sastrawan-sastrawan hebat di era digital kita. Kalau saya seperti itu merasakannya. Jadi apa ya? Banyak hal-hal yang menggiurkan yang lebih daripada sastra. Itu kedua. Ketiga, mengenai diskursus ya. Diskursus kita yang tadi saya jelaskan 3 jenis itu otomatis menjadi patokan kita. Kita mau bersastra, saya jenis sastranya dulu memang 3 ini, tapi sekarang sudah murtad dari 3 ini, ganti. Saya punya ideologi sastra sendiri gitu. Nah, ideologi sastra saya ini tidak bisa tumbuh di kalangan masyarakat, misalkan lantaran tidak laku di pasaran. Saya lebih laku ketika menulis puisi tentang cinta yang bentuknya uwu-uwu, atau cerita pendek yang bentuknya menggiurkan hati dan memanjakan, daripada saya membuat cerita pendek yang ngubat mabit sejarah, misalkan membahas sejarah Pontang, Mister Mina, Nyikem sana gitu. Nah itu susah, lebih susah gitu. Peminatnya apa maning dipikir dibaca nabi mubeng kok. Satu menit lagi Kang Iksan. Tapi kalau sastra yang ya alasan utama kenapa 3 jenis sastra itu tumbuh karena
karena memang dia pertama ringan, kedua membuat kita menyenangkan dan melambung tinggi. Ketika membaca Dilan itu kita tersipu-sipu gitu, seperti itu kan, dibandingkan kita membaca, barangkali teman-teman pernah membaca Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, ngedeleng covernya bius jengkel kok, ngedeleng pengantar ya, kalau ngomongnya apa gitu karet nih. Jadi lamun sing kisah cinta misalnya Secret Adimer jening kuat kan lebih kan lebih menyenangkan. Nah itu tantangan kita gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah pertama kita tentuin dulu kita ini sebenarnya mau apa gitu di sastra gitu. Kita mau mengangkat apa sebenarnya, atau mau ikut seperti laju air ini yang membuat mabit ini. Gitu sih. Bagi saya sepertinya. Oke, terima kasih Kang Iksan. Ada teman baru ya, apa namanya? Ada audiens baru, Kang Wawan dan Kang Sibro. Kapan mereka nih? Dan Kang Nur Hadi. Langsung. Barangkali teman-teman di sini juga boleh menanggapi pertanyaan dari Anggun. Jika ingin mengemukakan pendapatnya, mengemukakan isi kepalanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi dikemukakan, boleh diberi kesempatan. Ada? Nanti kalau pertanyaan belum dibuka untuk menanggapi. Gini. Pas nih. Tidak ada. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Kang Ida, Kang Nur Hadi ya. Ini pertanyaan lumayan nyentrik. Jengkel. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana tanggapan para narasumber di sini atas sikap pemerintah yang membatasi ekspresi dalam bersastra gitu? Pertanyaan seperti itu. Kira-kira dijawab oleh Kang Ray dulu. 2 menit Kang Ray ya. Ya, kalau bicara konteks pemerintah artinya ada negara gitu. Kita hidup dalam entitas kolektif, maksudnya hidup beramai-ramai gitu, tidak sendirian. Kita berposisi selain manusia adalah kita warga negara. Kalau berangkat dari teori kebebasan yang dikemukakan J.J. Rousseau ya, apa namanya? Iya. Ada 2 kebebasan kata beliau. Nama pola J.J. Rousseau. Ya, Islami. mungkin kita break dulu ya. Break dulu. Kalau aja. Ini bagian tukang sapu nih Pak. Pak, Lebih mulai menyapu. Berdiri itu dulu. Tidak rekaman. Mati.